Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai manajemen laboratorium, yaitu adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 3 jurusan Fisika ITS Institut Teknologi 10 November. Deskripsi singkat. Pada mata kuliah manajemen laboratorium ini, mahasiswa akan mempelajari cara pengelolaan laboratorium secara umum. Sebelum itu, laboratorium sendiri didefinisikan sebagai suatu bangunan yang di dalamnya dilengkapi dengan peralatan dan bahan-bahan berdasarkan metode keilmuan tertentu untuk melakukan percobaan ilmiah, keilmuan, dan juga percobaan. Lalu ada capaian pembelajaran lulusan mata kuliah. Mencerminkan sikap ketakwaan, integritas, kepedulian sosial dan lingkungan, penghargaan terhadap keberagaman, penegakan hukum, serta mendahulukan kepentingan bangsa melalui kreativitas, inovasi, kepemimpinan, dan sinergi demi hasil maksimal. Beberapa pencapaian pembelajaran lulusan mata kuliah ini yaitu yang pertama, mampu memanfaatkan ilmu dan teknologi di bidang fisika, serta mengambil keputusan tepat melalui kerja mandiri atau kelompok dengan pemikiran yang logis, kritis, dan inovatif. Yang kedua, mampu berkomunikasi dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi informasi untuk mendokumentasikan, menyimpan, serta mengamankan data guna menyelesaikan masalah di bidang keahlian fisika. Lalu ada capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, mahasiswa diharapkan mengetahui pengertian laboratorium dan jenis-jenis laboratorium, dan memahami persyaratan manajemen berdasarkan SNI ISO IEC 17025-20017. Yang kedua, mahasiswa mengetahui kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan bekerja di laboratorium, serta mencegah terhadap risiko yang menyebabkan terganggu kesehatan akibat kegiatan di laboratorium. Yang ketiga, mahasiswa mengetahui cara penanganan bahan beracun dan berbahaya di laboratorium. Mahasiswa mengetahui ruang lingkup sistem standarisasi laboratorium. Yang kelima, mahasiswa mengetahui persyaratan teknis dan persyaratan mutu laboratorium, pengujian, dan kalibrasi. Mahasiswa mengetahui sistem dokumentasi dan ketelusuran pengukuran pada laboratorium pengujian. Yang ketujuh, mahasiswa memahami sistem ketidakpastian pengukuran dalam proses pengukuran di laboratorium. Yang kedelapan, mahasiswa mengetahui sistem inventory yang berkaitan dengan penguatan data, persediaan barang, dan alat serta aktivitas yang terjadi di laboratorium. Lalu ada pokok bahasan pada mata kuliah ini. Yang pertama, pengertian dasar laboratorium. Laboratorium atau lab adalah fasilitas dengan peralatan dan bahan khusus untuk percobaan, penelitian, pembelajaran, pengujian, kalibrasi, atau produksi sesuai metode ilmiah. Lalu kedua, keselamatan kerja di laboratorium. Ada beberapa poin yang perlu diperhatikan untuk menjaga keselamatan kerja. Yang pertama adalah pakaian di laboratorium. Yang kedua, alat keselamatan kerja. Yang ketiga adalah pemindahan barang kimia. Yang keempat, pengelolaan limbah. Dan terakhir adalah SOP penanganan kecelakaan. Yang pertama, tadi penanganan bahan beracun dan berbahaya. Yang pertama, perlu diberikan label sesuai dengan karakteristik B3 atau bahan beracun. Identifikasi perlu disimpan, serta rekaman teknis. Yang keempat, pengertian dan ruang lingkup sistem standarisasi laboratorium. Yang pertama adalah kalibrasi, yang kedua pengujian, dan yang ketiga adalah pengambilan sampel. Yang kelima adalah persyaratan teknis dan persyaratan mutu laboratorium, pengujian, dan kalibrasi. Persyaratan teknis dan mutu untuk laboratorium pengujian dan kalibrasi mencakup standar kualitas, akurasi peralatan, kompetensi personel, serta prosedur operasional sesuai dengan regulasi dan metode ilmiah yang berlaku. Yang keenam, sistem dokumentasi dan ketelusuran pengukuran pada laboratorium pengujian. Hanya dilakukan oleh personel yang berwenang, artinya tidak dilakukan oleh semua orang atau semua personel, hanya di personel sudah dipilih dan sudah memiliki kemampuan di bidang tersebut. Lalu akan dilakukan amandemen laporan agar sesuai dengan kemampuan dan kegiatan laboratorium yang sedang dilakukan pada saat itu. Dan yang ketiga adalah keluhan.
Yang ketujuh adalah ketidakpastian pengukuran. Hasil nilai pengukuran adalah perkiraan atau estimasi, sehingga tidak ada hasil pengukuran yang 100% tepat, sehingga dilakukan validasi terhadap ketidakpastian pengukuran ini. Yang kedelapan adalah sistem inventory laboratorium. Sistem inventory laboratorium sendiri adalah konsep alat pembantu dalam pengelolaan bahan dan alat di laboratorium. Dengan memiliki sistem ini dapat memastikan bahwa bahan yang dibutuhkan tersedia saat dibutuhkan dan disimpan setelah digunakan secara efisien. Ada beberapa kriteria untuk membangun sistem inventory laboratorium ini. Yang pertama adalah apakah sistem ini memenuhi kebutuhan inventaris di laboratorium. Kemudian apakah sistem ini mudah dipelajari dan digunakan, serta apakah sistem ini dapat mengintegrasikan proses lain untuk efisiensi, apakah sistem ini memiliki skalabilitas yang panjang. Demikian presentasi yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf.